Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Wander ke Chelsea, Henry Lawrence berpeluang masuk skuad Lampard musim depan. Pada musim pertama Frank Lampard sebagai manajer Chelsea, ia selalu memberi kesempatan pada para pemain muda binaan klub untuk tampil di tim utama. Sebut saja Mason Mount, Tammy Abraham, dan Fikayo Tomori. Dan sejak Liga Premier kembali bergulir, beberapa pemain Chelsea U23 dan U18 telah berlatih dengan tim utama Lampard termasuk Henry Lawrence. Pemain berusia 18 tahun yang serba bisa itu telah bermain selama 2.500 menit di musim ini, terutama untuk tim U23 klub di Liga Premier 2. Dia juga tampil di UEFA Youth League, Liga Premier U18, Piala EFL hingga Piala FA Youth, di mana mereka telah mencetak 17 gol dan tidak kebobolan. Luar biasa bukan Blues? Fisik Lawrence yang atletis, kemampuannya menguasai bola, dan juga pengalamannya yang telah berada di berbagai posisi dari gelandang kiri, bek kanan, bek kiri, bek tengah hingga gelandang bertahan membuat Lampard meliriknya. Dengan cederanya Reece James, juga kepergian Tariq Lamptey ke Brighton and Hove Albion pada bulan Januari, hingga masa depan pemain senior Marcos Alonso dan Emerson Palmieri yang masih belum pasti, telah membuka peluang bagi Lawrence di musim depan. Chelsea mencetak rekor baru setelah kalah di Liga Champions. The Blues secara komprehensif dikalahkan 4-1 pada malam itu dan secara agregat 7-1 oleh Bayern Munich di babak 16 besar. Willy Caballero tak mampu meredam tendangan Robert Lewandowski, Ivan Perisic, dan juga Corentin Tolisso, membuat The Blues kebobolan 7 kali dari juara Bundesliga melalui 2 leg. Dengan itu, Chelsea kebobolan 16 gol selama kompetisi Liga Champions. Itu artinya Chelsea telah mencetak rekor sebagai klub dengan kebobolan terbanyak pada Liga Champions musim ini dan terbanyak dalam sejarah mereka, mengingat The Blues pun sebelumnya pernah kebobolan 14 gol, termasuk kekalahan leg kedua perempat final 5-1 dari Barcelona di Spanyol pada tahun 1999. Tentu rekor ini pun menjadi catatan kelam bagi musim debut Frank Lampard selaku manajer tim yang berdomisili di Stamford Bridge. Pakar BT Sport Rio Ferdinand mengatakan bahwa The Blues terlalu banyak melakukan kesalahan individu di lini belakang musim ini, dan Lampard tampaknya belum menemukan skuad yang cocok untuk mengisi pertahanan di lini tersebut. Pendapat Frank Lampard tentang transfer Kai Havertz ke Chelsea. Chelsea telah merampungkan perekrutan Timo Werner dan Hakim Ziyech. Namun The Blues masih dikaitkan dengan kepindahan bintang Bayer Leverkusen Kai Havertz, terutama karena Havertz telah berkali-kali menegaskan keinginannya untuk bergabung di Stamford Bridge. Dalam wawancaranya dengan BT Sport, Frank Lampard menepis anggapan bahwa Kai Havertz bisa bergabung dengan Chelsea musim panas ini. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari Havertz. Kecil kemungkinan bagi dirinya untuk bergabung. Namun, kami akan terus memantau perkembangannya karena itu adalah tugas kami, ujarnya. Setelah menyaksikan timnya tersingkir dari Liga Champions dengan skor agregat 7-1, Lampard sangat menyadari bahwa ia perlu terus membenahi kualitas timnya agar mampu bersaing di kancah kompetisi Eropa. Hudson-Odoi akui dirinya tidak memenuhi ekspektasi di musim ini. Sebagai pemain sayap terakhir yang fit, Callum Hudson-Odoi dirasa sebagai pemain yang tepat untuk memulai pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions malam lalu melawan Bayern Munich. Ini adalah penampilannya yang ke-33 bersama Chelsea di musim ini. Hudson-Odoi sendiri telah mengakui bahwa ini adalah musim yang buruk baginya. Cedera Achilles yang dideritanya membuat posisinya di skuad Lampard tergeser oleh pemain muda lain seperti Christian Pulisic dan Mason Mount. Dilansir ESPN, Hudson-Odoi memberikan kritik yang keras bagi dirinya sendiri menjelang pertandingan dengan Bayern. Meski cederanya tidak separah Ruben Loftus-Cheek, cedera itu mempengaruhi kepercayaan diri Hudson-Odoi.
Semua itu terlihat dalam permainannya yang tak lagi seberani maupun selincah dulu. Pertandingan hari Sabtu kemarin melawan Bayern dianggap sebagai kesempatan bagi Callum untuk menunjukkan kemampuannya sekali lagi. Dan dia bermain sangat baik pada malam itu. Odoi saat itu mampu mencetak gol yang namun sayangnya dianulir wasit karena offside dari Tammy Abraham. Tapi setidaknya itu adalah momen yang bagus untuk kembali membuktikan performanya. Tugas Hudson-Odoi tidak akan menjadi lebih mudah pada musim depan. Meskipun Willian dan Pedro akan pergi, serta munculnya Pulisic sebagai bintang baru Chelsea, dan datangnya Timo Werner dan Hakim Ziyech membuat tambah ketatnya perebutan posisi penyerang. Masih banyak yang harus diperbaiki Chelsea dan hal yang sama berlaku untuk Callum Hudson-Odoi. Tapi jika dia bisa kembali mencapai performa terbaiknya, bukan tak mungkin untuk Lampard akan terus memasukkannya di dalam skuad utama Chelsea. Willian mengonfirmasi kepindahannya dari Chelsea. Arsenal hampir menyelesaikan kesepakatan penandatanganan gelandang Willian dengan kontrak 3 tahun, mengalahkan Barcelona dan Inter Milan. Pemain berusia 32 tahun itu akan meninggalkan Stamford Bridge pada akhir kontraknya setelah 7 tahun. Seperti diketahui, Chelsea hanya bersedia menawarinya perpanjangan kontrak 2 tahun dari pengajuannya, yaitu selama 3 tahun. Willian menulis surat terbuka kepada penggemar yang mengonfirmasi kepergiannya dari tim setelah kekalahan Chelsea dari Bayern di 16 besar Liga Champions. 7 tahun yang indah pada Agustus 2013 ketika saya menerima tawaran dari Chelsea, saya yakin disinilah saya harus bermain. Hari ini saya yakin itu adalah keputusan terbaik. Ada begitu banyak kebahagiaan dan juga kesedihan yang akan dia kenang. Saya belajar banyak tentang diri saya sendiri. Saya berkembang pesat menjadi pemain yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih kepada para penggemar Chelsea atas cara mereka menyambut saya di Stamford Bridge dan dukungan mereka selama saya di klub. Willian telah membuat 47 penampilan untuk Chelsea dan menyumbangkan 11 gol serta 9 assist di semua kompetisi 2019-2020. The Blues perlu panggil John Terry kembali. Chelsea butuh operasi besar-besaran di lini belakang. Penampilan Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Kurt Zouma dinilai kurang maksimal sepanjang musim. Tentu bagus, Chelsea mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan pemain dengan kelas dunia seperti Timo Werner, Hakim Ziyech, dan mungkin juga Kai Havertz. Akan tetapi mereka tidak akan bisa menjadi penantang gelar apabila Frank Lampard gagal mengatasi masalahnya di lini belakang. Chelsea membuat keputusan yang tepat dengan memanggil Lampard sebagai manajer baru. Namun tampaknya sekarang mereka juga harus mencoba memanggil John Terry kembali. Terry dinilai telah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai asisten pelatih Dean Smith di Aston Villa. Dia bahkan sempat berujar ingin kembali di Stamford Bridge suatu hari nanti. Sebagai seorang kapten, pemimpin, dan legenda, Terry mungkin bisa menyelamatkan pertahanan Chelsea. Seperti yang kita ketahui, pelatih pertahanan Chelsea dinilai tidak benar-benar berhasil. Menurut statistik, pertahanan The Blues sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, Chelsea kebobolan sebanyak 54 gol di Liga Premier. Catatan tersebut merupakan yang terburuk di antara tim papan atas, bahkan mungkin juga di tim papan tengah. Sebagai pembanding, Chelsea hanya kebobolan 15 kali ketika Terry menjadi kapten pada gelaran musim 2004-2005. Ada perbedaan besar antara zaman sekarang dan dulu. Pada masa itu, Chelsea memiliki Peter Cech, Claude Makelele, Terry, dan Ricardo Carvalho yang semuanya adalah pemimpin di seluruh lapangan. Masalahnya adalah menemukan pemain seperti mereka di bursa transfer tidaklah mudah. Meskipun Liverpool telah berhasil melakukannya dengan mengontrak Virgil van Dijk dan Alisson dengan biaya gabungan hampir 150 juta pound sterling. Chelsea tampaknya ingin mengikuti jejak The Reds. Cech yang sekarang menjadi penasehat teknis sedang memainkan peran besar dalam mencari kiper baru untuk menggantikan Kepa, di mana nama-nama kiper dengan karakter pemimpin seperti Jan Oblak, Andre Onana, Nick Pope, dan Marc-Andre ter Stegen telah masuk dalam radar tim London Barat. Chelsea sebenarnya hanya butuh kehadiran nyata di depan gawang, seseorang yang tidak takut untuk menghadapi lawan, dan seseorang yang bisa memimpin areanya juga berani bermain keluar.
Namun lagi-lagi, seperti yang disebutkan sebelumnya, mendatangkan seorang kiper dan bek tangguh dengan karakter seperti itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, Chelsea dirasa harus memanggil Terry kembali untuk membimbing pemain yang sudah ada. Ia pasti bisa membantu pemain yang sudah ada menjadi lebih terorganisir. Tentu sangat menyenangkan melihat Lampard akan menjadi pelatih dan Terry akan menjadi asisten pelatih. Hal ini pula lah yang diinginkan Abramovich saat ini. Dia ingin memanggil para legenda-legenda The Blues untuk membangun kembali Chelsea seperti era kejayaannya. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!